Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan beberapa jenis teori komunikasi. Ada 25 teori komunikasi yang akan aku jelasin di video ini. Silahkan lihat. Teori pertama. Jadi teori pertama yang akan aku jelaskan ke teman-teman adalah teori komunikasi Lasswell. Menurut aku sendiri, teori ini sangat mudah untuk kita pahami. Teori ini dikembangkan oleh Harold Lasswell pada tahun 1948. Model teori komunikasi ini berbentuk who say what, in which channel, to whom, with what effect. Yang artinya siapa berbicara apa, melalui media apa, kepada siapa, dan apa efeknya. Model komunikasi Harold Lasswell ini merupakan model yang sangat sederhana, sehingga sampai saat ini, model Lasswell ini masih diterapkan menjadi model dasar dari komunikasi. Yang kedua ada teori behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Teori ini meliputi semua perilaku termasuk sebuah tindakan respon terhadap suatu rangsangan maupun stimulus. Jadi maksudnya adalah adanya kaitan antara respon dan stimulus dalam perilaku manusia. Yang ketiga ada teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Teori ini menjelaskan bagaimana cara seseorang menggunakan media dalam berkomunikasi. Jika sinyal media yang digunakan baik, maka proses komunikasi akan berjalan dengan efektif. Begitu juga sebaliknya, jika sinyal media yang digunakan tidak baik, maka proses komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif. Contohnya, jika teman-teman sedang berada di suatu tempat yang dimana tidak ada sinyalnya buruk, teman-teman ingin menelpon keluarga ataupun teman, tetapi karena sinyalnya buruk, proses komunikasi menjadi terhambat. Itu merupakan salah satu contoh dari teori informatif. Yang keempat ada teori use and gratification atau teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Coates pada tahun 1974. Di teori ini mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengguna media adalah peran utama dalam suatu proses komunikasi. Pengguna media memilih pilihan dan hak untuk memilih media apa yang dibutuhkannya untuk kepentingannya sendiri. Yang kelima ada teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh MC Combs dan Shaw pada tahun 1972. Teori ini menjelaskan bahwa memang benar sebuah media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir audiens yang terkena terpaan informasinya. Media mempengaruhi pikiran masyarakat dengan cara memberitahu hal dan isu yang dipikirkan oleh masyarakat. Masyarakat luas cenderung menilai bahwa apa saja yang disampaikan melalui media massa layak untuk dijadikan isu bersama dan cakupan ranah publik. Contoh dari teori agenda setting yang akan aku berikan di sini adalah tentang fenomena telolet yang beberapa tahun lalu cukup ramai dibincangkan. Seperti yang kita tahu bahwa telolet ini hanyalah sebuah bunyi dari klakson bus yang terdengar nyaring. Dan kita menganggap hal ini biasa, tetapi karena viral di media sosial, membuat telolet ini menjadi naik, menjadi sesuatu hal yang wah di kalangan masyarakat. Sampai-sampai masyarakat luar, orang barat juga ikut memviralkan fenomena telolet ini. Fenomena telolet ini awalnya hanya menjadi keceriaan dan kesenangan oleh beberapa orang saja. Sebelum fenomena ini viral, mungkin kita tidak terlalu peduli dengan suara telolet klakson bus yang nyaring itu. Tetapi media sosial di sini membuat kita berpandangan kepada fenomena telolet ini menjadi fenomena yang wah dan tidak biasa. Pengaruh terpaan media ini membuat munculnya opini yang beredar dalam masyarakat dan membuat
opini umum. Yang keenam ada teori konstruktivisme. Teori ini memberikan kebebasan kepada orang yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitasi orang lain. Kesimpulannya bahwa teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Yang ketujuh ada teori nativisme. Teori ini dikembangkan oleh dua orang tokoh yang bernama Chomsky atau Chomsky, aku nggak tahu bacanya apa, dan Hadley pada tahun 1993. Teori ini berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi secara verbal. Nativisme sendiri artinya adalah bawaan lahir yang dimana dapat kita artikan bahwa sebuah komunikasi ini sudah ada sejak pertama kali manusia dilahirkan ke dunia. Yang kedelapan ada teori sibernetik. Teori ini dikembangkan oleh Wiener pada tahun 1945. Teori ini juga tergolong teori yang baru karena sejalan dengan perkembangannya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Teori sibernetik ini biasanya banyak diterapkan kepada beberapa siswa agar bisa mencapai hasil yang efektif. Selanjutnya, teori ke-9 ada teori kognitivisme. Teori ini lebih mengedepankan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar menghubungkan antara stimulus dan respon, tetapi belajar juga menghubungkan proses berpikir secara kompleks. Belajar sendiri juga merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Yang ke-10 ada teori ketergantungan. Teori ini diperkenalkan oleh dua orang tokoh bernama Sandra Ball-Rokich dan Melvin DeFleur pada tahun 1976. Teori ini mengatakan bahwa semakin bergantungnya seseorang kepada media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi sangat penting bagi orang tersebut. Teori ini menekankan pada seseorang sebagai penentu media. Seseorang akan lebih condong menggunakan media yang lebih banyak menyediakan kebutuhannya atau tujuannya daripada media yang tidak terlalu banyak menyediakan porsi kebutuhan seseorang tersebut. Contohnya, misalnya teman-teman menyukai K-pop, pastinya teman-teman akan lebih condong memilih media-media yang menyediakan banyak informasi tentang K-pop. Teman-teman pasti akan lebih memilih membeli majalah K-pop ataupun mengikuti akun-akun yang sering membahas tentang dunia per-K-popan daripada teman-teman membeli majalah Indonesia ataupun akun-akun yang membahas games. Karena hal tersebut tidak menyediakan porsi kebutuhan atau keinginan teman-teman. Teori yang ke-11 adalah teori inokulasi. Teori ini merupakan salah satu pendekatan terhadap persuasi agar orang-orang resisten terhadap argumen persuasif yang dilakukan oleh orang lain. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh William J. McGuire pada awal tahun 1960-an. Teori inokulasi merupakan suatu strategi untuk melindungi sikap agar tidak terjadi suatu perubahan. Menurut teori ini, kemampuan untuk menolak suatu persuasi ditentukan oleh keterampilan individu untuk membantah argumen yang berbeda dengan keyakinannya. Yang ke-12 ada teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Teori ini memiliki pandangan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya masyarakat daripada personal seseorang. Selanjutnya adalah teori spiral of silence.
Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Newman pada tahun 1976. Teori Spiral of Silence merupakan salah satu dari teori komunikasi massa, di mana seseorang mempunyai opini dari berbagai isu, namun terdapat ketakutan dan keraguan dalam memberikan opininya tersebut karena merasa dirinya sedang terisolasi atau menjadi seorang minoritas, sehingga opininya tersebut tidak bersifat terbuka alias tertutup. Selanjutnya adalah teori norma dan budaya. Teori ini berasal dari pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi budaya di dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah dan meningkatkan suatu norma yang sudah ada di dalam masyarakat, dan juga mampu menciptakan norma baru di dalam masyarakat. Next, ada teori belajar sosial. Teori ini dikemukakan oleh Bandura pada tahun 1925. Bandura mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Di dalam teori ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, pembelajaran sosial terjadi atas adanya perhatian dari individu. Yang kedua, pembelajaran sosial dilakukan melalui ingatan. Yang ketiga, pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan. Serta yang terakhir yaitu pembelajaran sosial dilakukan atas dasar motivasi dari masing-masing individu. Teori selanjutnya adalah teori dependensi efek komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan ini. Semakin penting media terhadap individu, maka semakin tinggi pula nilai dari media tersebut. Selanjutnya ada teori birokrasi. Teori ini dikembangkan oleh Max Weber pada tahun 1948. Teori birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Weber mengungkapkan bahwa teori birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Next, ada teori analisis transaksional. Teori ini dikembangkan oleh Eric Berne pada tahun 1960. Analisis transaksional merupakan suatu pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Eric Berne menilai teori ini cocok untuk digunakan dalam konseling kelompok. Selanjutnya ada teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini merupakan turunan dari teori yang sebelumnya udah aku jelasin, yaitu teori use and gratification. Jadi kayaknya dua teori ini kakak adik kali ya. Selanjutnya ada teori struktural fungsional. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai sebuah keteraturan sosial. Selanjutnya ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Teori difusi inovasi sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh seorang tokoh bernama Rogers pada tahun 1961. Selanjutnya ada teori sikap atau standpoint. Teori ini dikembangkan oleh dua tokoh bernama Harding Lockwood yang menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai adalah dari sikap atau sudut pandang seorang wanita. Standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Dan juga standpoint ini memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif. Teori selanjutnya adalah teori komunikasi dua tahap. Teori ini diteliti oleh Paul Lazarsfeld dan teoretikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap
membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Selanjutnya ada teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan secara timbal balik yang dilakukan antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi. Dan teori terakhir adalah teori connectionism. Teori ini biasanya juga disebut dengan teori trial and error. Menurut teori ini, apabila masing-masing organisme bertemu dengan situasi baru, akan mencoba beberapa tindakan dengan bersifat coba-coba secara terus-menerus. Kemudian jika di dalam usaha coba-coba tersebut tidak sengaja menimbulkan suatu perbuatan yang dirasa memenuhi situasi, maka perbuatan tersebut akan terus diterapkan sebagai salah satu tindakan yang dinilai cocok dalam situasi tersebut. Dengan percobaan yang dilakukan secara berkelanjutan, maka perbuatan tersebut bisa menjadi suatu kebiasaan dan lebih efisien untuk diterapkan. Oke, selesai. Sekian penjelasan 25 teori komunikasi dari aku. Semoga kalian memahami apa yang telah aku jelaskan. Terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa.